Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Siantian. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan kini masih berlatar di Sekte Shenxiao yang masih memperlihatkan Yinlong yang tengah memborbardir sekte tersebut karena telah menyerang Aula Jianyangnya. Kali ini Yinlong didatangi sebuah teknik tangan raksasa yang dengan itu ia pun mengadukannya. Dalam peraduan kedua kekuatan, semua murid Sekte Shenxiao menembakkan energi dauki mereka pada teknik tersebut yang alhasil Yinlong pun berhasil dipentalkan. Seteguk darah keluar dari mulutnya dan dia pun langsunglah pergi, begitupun dengan teknik tangannya yang juga hancur. Setelah pergi, para murid tidak percaya serangan tangan dari ketua sekte itu tidak mampu menahan Yinlong dan malah serangannya berhasil dipatahkan. Kekuatan Yinlong sungguhlah besar dan di masa depan jika ia menyerang lagi menggunakan kekuatan penuh, maka Sekte Shenxiao akan kembali menderita. Mendengar itu salah satu tetua pun langsunglah berencana menemui ketua sekte untuk membicarakan strateginya. Jelas di sana Tianling memang sudah terluka. Dia mengatakan jika bukan karena terluka maka Yinlong tidak akan bersikap semena-mena pada sektenya. Dan dengan begitu, Tianling bersumpah untuk membalas dendam. Scene berpindah di Aula Jianyang tepatnya pada sebuah pesta. Saat ini semua murid Aula Jianyang dan juga kelompok Huamei sedang merayakan kemenangan pertempuran mereka. Di sana karena kedua kelompok sudah menjalin kerjasama, maka Qixiao meminta Huamei untuk membuka tokonya lagi di kota Yongju. Mendengar itu, Huamei pun setuju memerintahkan Yudi menyebarkan perintah agar semua tokonya kembali dibuka. Jelas Qixiao pun menjadi senang berterima kasih pada Huamei. Di saat yang sama datanglah Xuanwu tepat ke depan mereka semua. Kekuatannya yang sudah di tingkat 6 benar-benar hawa keberadaannya tidak dapat dirasakan. Huamei menanyakan di manakah Wang Tianling sekarang. Dengan nada kesal, Xuanwu bilang Tianling sudahlah kabur. Tapi meski begitu dia sudah membuat Tianling terluka parah. Meskipun diobati dengan bahan obat yang mumpuni, tapi setidaknya untuk sembuh Tianling membutuhkan waktu 1 tahun lamanya. Mendengar itu Huamei pun senang dan lalu menyuruh Xuanwu untuk duduk dan menikmati jamuan pestanya. Pada saat ini keberhasilan pertempuran ini tidaklah disangka-sangka. Bahkan mereka juga tidak menyangka kalau Wang Tianling yang sangat kuat sebenarnya bisa dikalahkan sampai seperti ini. Namun meski begitu salah satu murid menyayangkan kalau kekalahan Tianling hanya diketahui oleh kota Yongju yang merupakan kota kecil. Di mana jika semua orang dunia persilatan tahu maka setidaknya Tianling akan mendapat malu. Mendengar itu Huamei pun bilang jika itu memanglah mudah. Segera ia pun menyuruh Yudi menyebarkan berita kekalahan Tianling pada semua orang di dunia persilatan. Di saat yang sama Yinlong pun datang dan Dapeng langsunglah menanyakan apa yang telah ia lakukan selama ini. Dengan santuy Yinlong mengatakan dirinya sudah berkeliling di Sekte Shenxiao memberikan pelajaran pada Wang Tianling. Mendengar itu Huamei pun merasa senang dan memberikan minuman untuk berpesta. Di sana Yinlong mengumumkan pada semua murid kalau Aula Jianyang mulai hari ini itu resmi bersumpah untuk setia pada pilah Huamei. Singkat cerita, malam pun tiba terlihat ada 4 murid Aula Jianyang itu sedang bergerak secara diam-diam. Mereka tentu inginlah melindungi Huamei yang kini tengah pergi dari kota Yongju. Di sana Dapeng nampak tidak rela, itu harus pergi secepat ini karena kini Aula Jianyang sudah sangat terkenal dan ingin tinggal lebih lama. Mendengar itu Huamei pun menjawab, mereka tidak bisa berdiam diri di kota Yongju karena mereka harus melanjutkan perjalanan pergi ke kota suci yang merupakan tujuan keduanya. Mendengar itu Dapeng pun penasaran seperti apakah kota suci tersebut. Beberapa waktu pun berlalu dan perjalanan mereka pun berhenti, inginlah melakukan istirahat dan makan bersama.
Setelah itu, keesokan harinya perjalanan pun kembali dilanjutkan. Tapi Suanwu merasa saat ini mereka sedang diawasi. Dapeng mengira kalau yang sedang mengawasi pasti saja Li Shaotang. Dari luar, Suanwu pun membenarkan kalau Li Shaotang sudahlah datang. Yang bahkan selain dari Li Shaotang, Suanwu juga tahu kalau Yu Hongsang dari Papiliun Meiren dan Lu Daoling dan semua antek-anteknya juga sudah hadir. Mendengar itu, Hua Mei segera menulis sebuah surat untuk dikirimkan. Dan setelah itu, Hua Mei pun menyuruh Suanwu untuk berkeliling saja untuk membuat sebuah jebakan. Dari sebuah tebing, Li Shaotang dan yang lainnya beneran sudah datang. Dia langsunglah menyuruh detektif Jiang untuk mematainya. Dan tak lama dari itu, kereta kuda pun berjalan semakin cepat hingga akhirnya mulai terbang. Melihat ini, detektif Jiang merasa ada yang janggal dari pergerakan kereta kuda Hua Mei yang tiba-tiba terbang. Dia melihat kalau barusan terdapat merpati memasuki ke dalam kereta. Jadi dia pun mengira jika saat ini Hua Mei sudah mengetahui kedatangan dari kelompok mereka. Meski begitu, Li Shaotang tetaplah kekeh ingin mengejar Hua Mei. Di dalam kereta kuda, Yudi membaca sebuah pesan jika saat ini kelompoknya sudah siap untuk menyerang Gunung Shaotang. Yang dimana pergerakannya kali ini berputar-putar untuklah menunda waktu bagi pasukan yang lain agar bisa meratakan Gunung Shaotang. Diketahui Mu Qingdeng dan yang lainnya itu telah sampai di Gunung Shaotang dan ingin meratakannya. Mendengar itu, Dapeng pun ingin sekali mendengar kabar kemenangan mereka. Setelah semua rencana berhasil, langsung aja Hua Mei pun menyuruh Suanwu untuk pergi ke Loucheng. Dari bawah, pasukan Li Shaotang menjadi kebingungan dengan tujuan Hua Mei yang kini berubah. Tapi mereka tetaplah mengejarnya, itu tanpa menyadari kalau kediaman Gunung Shaotang sedang diserang. Tak lama mereka pun sampai di Loucheng. Dapeng yang melihat kemegahan Loucheng jelas sangatlah takjub dan mengaguminya. Di sana ia melihat sebuah bangunan yang sungguh megah, menanyakan pada Hua Mei bangunan apakah itu. Ternyata tempat itu merupakan istana Taiji, tempat keluarga kerajaan. Di sisi lain di tempat Li Shaotang yang juga sudah sampai di Luocheng. Tapi di saat itu Li Shaotang tiba-tiba seperti mau pingsan setelah dia membaca isi surat yang ada di tangannya. Yang dimana isi surat tersebut berisi informasi kalau saat ini kediamannya alias Gunung Shaotang sedang diserang. Dari sinilah mereka pun akhirnya menyadari pergerakan Li Hua Mei tadi sebenarnya tengah mengecoh mereka agar pasukannya bisa menyerang Gunung Shaotang. Meski begitu, Li Shaotang tidak menyerah, ia belumlah kalah karena dia akan menyerang Hua Mei untuk menjadi pemenangnya. Tapi rencana itu dihentikan oleh seorang tetua. Ia mengingatkan Li Shaotang jangan bertindak gegabah karena Luocheng merupakan ibu kota kedua tempat kediaman permaisuri. Mendengar itu, Shaotang pun memutuskan untuk kembali ke Gunung Shaotang, menyisakan 2 orang untuk tinggal di sini. Scene kembali pada kelompok Hua Mei yang kini sampai pada sebuah tempat yang begitu megah. Yang ternyata tempat ini merupakan kantor pusat dari Pilah Hua Mei. Dari dalam, Wu Shuang dan Yao Qian lantas menyambut Hua Mei yang telah kembali ke kantor pusat. Baik Hua Mei dan yang lainnya segera memasukinya dan terlihat Lord Dapeng masih memandangi ke arah luar melihat pemandangan yang sangat indah. Di dalam, Yudi menjelaskan tentang menara Hua Mei. Ini yang dinamai sesuai dengan nama pemiliknya dan disinilah semua urusan Pilah Hua Mei ditangani. Ketika Hua Mei pergi, maka Yukianlah yang bertanggung jawab penuh atas istana ini. Tapi dari semua ini, Dapeng sedikit merasa janggal dengan Ye Wu Shuang dan juga Ye Wu Chen yang dia rasa sangatlah mirip. Yang ternyata mereka merupakan berasal dari keluarga yang sama karena Pilah Hua Mei ini beranggotakan 3 keluarga besar, yaitu keluarga Su, keluarga Gongsun, dan keluarga Ye. Namun menurut Hua Mei, keluarga Ye tidak seperti keluarga Su yang sekarang mendukung Li Shaotang. Tapi keluarga Su bersikap netral. Dia membiarkan anggotanya memasuki kelompok Pilah Hua Mei maupun Li Shaotang. Di saat yang sama, Yukian dan Wu Shuang pun datang inginlah membicarakan sesuatu dengan Hua Mei. Segera Dapeng pun pergi dari sana. Hua Mei mengatakan kalau Dapeng dan permaisuri itu pasti akan bertarung. Tapi kekuatannya yang sekarang belumlah bisa untuk melawannya.
Jadinya Huamei menanyakan mengenai teknik Dao yang dia minta apakah mereka sudah menyiapkannya. Dia inginlah memberikan teknik tersebut pada Dapeng untuk dia pelajari, menyuruh Yudi untuk memberikannya. Karena jika Dapeng memenangkan pertarungan dengan permaisuri, maka perubahan di seluruh dunia persilatan akan terjadi. Selain dari itu, Huamei menyuruh keduanya untuk menyelidiki Pila Mingyu yang juga berkaitan dengan Papiliun Meiren. Mereka pun setuju dan cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.